Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang penuh rahmat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan segenap sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang mengikutinya. Seraya melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketahuilah sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang mulia dan agung yang di dalamnya terdapat saat yang mulia daripada saat 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa pada bulan ini dan mendirikan qiyamul lail ataupun salat malam. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah dan juga merupakan suatu keutamaan pada 10 hari yang akhir melakukan iktikaf di masjid. Semoga kita memperoleh keutamaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa Lailatul Qadar itu? Itulah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-3. Ayat yang dikutip di atas jelas menunjukkan nilai utama dari Lailatul Qadar. Mengomentari ayat di atas, Anas bin Malik menyebutkan bahwa keutamaan yang dimaksud di situ adalah bahwa amal ibadah yang dikerjakan seperti sholat, tilawah Al-Quran, dan juga zikir, serta amal sosial seperti sedekah dan juga zakat yang dikerjakan pada malam itu lebih utama dibandingkan amal yang serupa yang dikerjakan pada 1000 bulan, tentu di luar malam Lailatul Qadar itu sendiri. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik juga menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan Lailatul Qadar itu kepada umatku dan tidak kusampaikan kepada umat-umat sebelumnya. Sementara berkenaan dengan surah Al-Qadar ayat 4, Abdullah bin Abbas menyampaikan sabda Rasulullah bahwa pada saat terjadi Lailatul Qadar itu, para malaikat turun ke bumi menghampiri hamba-hambanya yang sedang qiyamul lail. Pintu-pintu langit dibuka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dari para hambanya yang bertaubat. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada Lailatul Qadar ataupun salat malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wahai kaum muslimin, demikian banyaknya keutamaan dari Lailatul Qadar sehingga Ibnu Abi Syaibah pernah menyampaikan ungkapan Hasan Basri. Dia berkata, aku tidak pernah menjumpai hari atau malam yang lebih utama daripada Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu lebih utama daripada amalan 1000 bulan. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, sesuai dengan firman Allah surah Al-Qadar dan surah Al-Baqarah ayat 185 dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Adapun tentang kapan persis terjadinya Lailatul Qadar itu, para ulama berbeda pendapat dikarenakan banyaknya informasi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pemahaman sahabat tentang hal itu.
sebagaimana tersebut di bawah ini. Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 17 Ramadan, yaitu pada malam diturunkannya Al-Quran, yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi, Bukhari dan Tarikh. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan." Di 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 Ramadan yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 23 Ramadan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais Al-Juhani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Serta yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, Huzaifah dan sebagian besar ulama bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada seorang sahabat yang telah tua dan lemah dan tidak mampu kiam berlama-lama. Ia meminta nasihat kepada Rasulullah. Ia meminta kapan ia mendapatkan Lailatul Qadar itu. Rasulullah menjawab bahwa ia dapat mencarinya pada malam 27 Ramadan. Hadis riwayat Ibrani dan Baihaqi. Oleh karena itu, maka selayaknya setiap muslim harus berupaya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, dari semenjak awal hingga akhir Ramadan. Adapun tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada saat terjadinya Lailatul Qadar itu, malam terasa jernih, tenang, terang, dan cuaca sejuk, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dan pada pagi harinya, matahari terbit dengan jernih, terang benderang tanpa ditutup sesuatu awan. Oleh karena dapat disimpulkan dari pemaparan saya di atas bahwa Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mendapatkan keutamaannya, dan semoga kita memperoleh keutamaan Lailatul Qadar itu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.